Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1767. Pertempuran yang terjadi di puncak tengah hari ini telah lama dilihat oleh Wan Jian Xianzong. Untuk Suyi, suasana hati Wan Jianxiu sangat rumit. Ada kebencian, kemarahan, kebencian. Ada juga jejak ketakutan dan kekaguman yang tak terkatakan. Sebagai pembudidaya pedang, mereka mengagumi pencapaian mengerikan Suyi dalam ilmu pedang, dan membencinya karena membunuh para tetua divisi. Emosi ini terlalu kontradiktif. Namun, kekaguman adalah kekaguman, dan emosi batin mereka serta tanggung jawab sebagai keturunan Wan Jian Xianzong membuat mereka semua menganggap Suyi sebagai musuh. Apakah salah mengagumi musuh? Tidak, jika diberi kesempatan, mereka tidak akan ragu untuk membunuh musuh ini. Pria berpakaian preman dan puluhan ribu pendekar pedang tercengang. Mereka melihat bahwa di belakang Suyi, ada 3 sosok, dan penampilan ketiga sosok itu persis sama dengan 3 potret leluhur mereka yang diabadikan di aula leluhur Wan Jian Xianzong. Leluhur Rong Yun, leluhur Zihe, Biyue leluhur. Suara seruan terdengar, dan puluhan ribu pendekar pedang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Benarkah ini? Ada apa? Pria dengan kulit pucat dan penampilan setengah baya adalah nenek moyang Zihe. Seorang wanita cantik dengan gaun berlumuran darah adalah nenek moyang Ziyue. Dalam hal senioritas, mereka bertiga adalah generasi yang sama dengan leluhur Sangsang. Pada awal era Xianyun, mereka adalah Raja Abadi Wan Jian Xianzong. Dalam ingatan semua orang, ketiga leluhur sekte ini telah lama meninggal. Justru karena itulah ada potret ketiga leluhur ini di aula leluhur yang mengabadikan potret para leluhur. Tapi tidak ada yang menyangka, tapi sekarang mereka tampak hidup. Untuk sesaat, semua orang yang hadir hampir tercengang. Melihat ini, 3 leluhur Rong Yun, Zihe, dan Biyue juga bergejolak di dalam hati mereka dan tampak kesurupan. Tidak apa-apa, ini di sini, saya harus pergi, Anda tidak perlu menahan, hal berikutnya diserahkan kepada Anda. Suyi berkata, dia telah menyapa Zuyu Dapeng Yao dan Qi Fufeng, dan berbalik. Dia meletakkan satu tangan di punggungnya dan kendi di tangan lainnya, dan hanyut. Di belakangnya, Zuyu Dapengbert dan Qi Fufeng mengikuti. 3 leluhur Rong Yun, Zihe, dan Biyue semuanya membungkuk dan memberi hormat, dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan. Suara merambat antara gunung dan sungai. Suyi melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. 3 leluhur berdiri tegak sampai mereka menyaksikan sosok mereka menghilang di luar gerbang gunung. Leluhur tua, bagaimana kabarmu? Pria berpakaian itu mau tidak mau bertanya. Mata orang lain juga menoleh. Dia tampak bingung dan bingung. Leluhur Rong Yun menstabilkan pikirannya dan berkata, ceritanya panjang, kamu hanya perlu ingat bahwa kali ini Master Su Yisu yang mengambil tindakan untuk memotong tumor untuk Wan Jian Xianzong kita, bersihkan portalnya. Semua orang hampir tercengang. Lalu Suyi membunuh Wan Jian Xianzong untuk memecahkan bahaya tersembunyi bagi sekte mereka. Semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Leluhur Rong Yun berkata dengan hangat, ayo pergi ke kuil leluhur bersama, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Pada saat yang sama, aku juga memiliki banyak hal untuk ditanyakan padamu. Di luar gerbang gunung, di depan kolam, Su Yi jongkok. Dia menepuk kepala binatang Sisi, dan berkata, bantu aku melihat tempat ini, dan aku akan datang menemuimu ketika ada kesempatan di masa depan. Hewan Sisi itu mengangguk dengan keras. Saat matahari terbenam, burung Zuyu Dapeng membawa Su Yi dan Qi Fufeng bersama-sama dan menerobos udara. Binatang Sisi menunjukkan keengganan yang dalam, dan butuh waktu lama untuk perlahan tenggelam ke dalam kolam. Pada hari itu, Su Yi bertarung dengan pedang sendirian, memasuki sekte abadi 10.000 pedang, memenggal 19 raja abadi, dan menghancurkan kaisar setengah langkah dan leluhur para pedagang. Pada hari yang sama, Su Yi menyelamatkan Rong Yun, Zihe, dan Biyue, 3 tetua Wan Jian Xianzong. Sebelum pergi, Su Yi tidak membawa apapun, termasuk prasasti pedang, sangkar pedang langit dan bumi, harta karun rahasia Tungku Suanyi peringkat Taiwu. Bagaimanapun, karakter yang menyerah pada 3 kekuatan abadi ini telah dibantai oleh Su Yi. Mulai sekarang, di bawah kepemimpinan Rong Yun, Zihe, dan Biyue, mereka tidak akan pernah tunduk pada ketiga kekuatan abadi itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin 3 kekuatan immortal Dao membiarkannya begitu saja? Karena potensi krisis ini, sebelum pergi, Su Yi menyerahkan teknik rahasia menggunakan tablet pedang untuk menjalankan formasi Taihe Wan Jian kepada Rong Yun dan yang lainnya. Namun, ini hampir mustahil. Karena di negeri dongeng hari ini, orang-orang tua yang menginjakkan kaki di Taijing tidak berani memimpin untuk menghindari bencana. Larut malam, Wan Jian Xianzong, aula leluhur para leluhur. Tanpa dia,
Suyi memberi mereka terlalu banyak tekanan. Sekarang mereka tahu bahwa Suyi adalah dermawan dari Sekte Abadi 10.000 pedang mereka, tekanan yang cukup untuk membuat mereka merasa putus asa akan menghilang secara alami. Leluhur, mengapa Guru Su membantu kita? Ya, luar biasa dia bisa menggunakan tablet pedang. Leluhur tua, apa identitas Master Su? Banyak pertanyaan. 3 leluhur, Rong Yun, Si He, dan Biyue, saling memandang dan tertawa. Anda hanya perlu ingat bahwa Guru Su adalah dermawan yang saya kirimkan kepada semua orang untuk disyukuri. 3 leluhur sudah mengetahui identitas Suyi, tetapi mereka semua diam-diam tidak menjelaskan masalah ini. Demikian pula, mereka tidak akan lupa bahwa sebelum pergi, Suyi menyuruh mereka untuk membersihkan sekte. Raja abadi dari awan guntur ting itu masing-masing memiliki kroni dan keturunannya sendiri. Pada malam itu, leluhur Rong Yun memerintahkan untuk menutup gerbang gunung dan memulai penyelidikan menyeluruh atas masalah tersebut. Dalam kegelapan, burung Zuyu Dapeng membawa Suyi dan Qifu Feng, dan menyapu ke arah Bailusu. Suyi awalnya berencana untuk kembali ke reruntuhan Akademi Yongye bersama Qifu Feng, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zuyu Dapeng akan sangat ramah dan ingin memberi tumpangan pada Suyi. Bagaimana Suyi bisa menolak? Meskipun pencuri ini memiliki temperamen yang licin dan mulut yang kotor, saya harus mengatakan bahwa sangat nyaman untuk menungganginya. Dan kecepatannya sangat cepat. Menurut perkiraan Suyi, akan memakan waktu kurang dari 7 hari untuk mencapai Bailusu. Suyi bermeditasi bersila dan merasakan nafas bibit pohon. Hari ini dalam pertempuran Wanjian Xianzong, pohon muda Wanji. Miao memainkan peran yang sangat penting, memungkinkan Suyi menghindari pengepungan pembunuhan besar-besaran. Selama ia ditangkap oleh kekuatannya, ia dapat muncul di setiap simpul ruang sesuka hati, terus-menerus mengubah orientasinya. Selain itu, juga dapat sepenuhnya disembunyikan, sehingga musuh tidak dapat menangkap jejak dan napas, yang jauh lebih kuat daripada teknik pergerakan luar angkasa. Sampai batas tertentu, penggunaan magis dari bibit Myriad Realms telah menjadi hal yang tabu. Menurut prediksi Suyi, bahkan jika dia ditargetkan oleh karakter Taijing, selama ruang Zhou Su di segala arah tidak sepenuhnya terhalang, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Sayangnya, Myriad Realms Tree hanyalah bibit dengan kekuatan terbatas. Menggunakan kekuatannya, ia hanya dapat terus-menerus mengubah orientasinya antara dunia dan bumi dalam radius 3.000 meter, datang dan pergi tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak. Ini tidak akan berfungsi jika melebihi jangkauan 3.000 kaki. Selain itu, kekuatan bibit Myriad World Tree hanya dapat digunakan selama setengah jam. Setelah seperempat jam, kekuatan asli yang dikumpulkan oleh makhluk ilahi ini akan habis. Menurut dugaan Suyi, dibutuhkan setidaknya 3 hari agar kekuatan bibit pohon Myriad Realms pulih sepenuhnya. Alangkah baiknya jika bibit ini bisa tumbuh lebih cepat. Suyi diam-diam berkata, pikirkan tentang itu, jika Myriad Realms Tree benar-benar tumbuh, cabang-cabangnya dapat menembus penghalang batas yang didistribusikan di kekosongan sekitarnya dan menyebar ke langit dan dunia. Pada saat itu, dia akan dapat melakukan perjalanan melalui surga dan dunia dalam waktu sesingkat mungkin. Selanjutnya, Anda harus memperhatikan beberapa objek ilahi yang dapat mendorong transformasi bibit pohon dunia segudang, seperti tanah bumi, tanah 5 warna, Jiu Yuan Senkuan, Ibu Xiantian Qinyiki. Suyi diam-diam berkata, harta karun ini semua lahir di sumber kekacauan, dan merupakan harta langka kelas 1 di dunia. Beberapa benda ilahi jarang dilihat selama ribuan tahun. Jika Anda bisa mendapatkan salah satunya, itu akan cukup untuk membuat bibit dari Myriad Realms menyadari perubahan yang mengguncang bumi. Beberapa harta karun yang serupa, pikir Suyi, Zhenlong Fang, Pasar Heilong, dan kota Beidou dikenal sebagai 3 pasar gelap utama di negeri dongeng. Di antara mereka, Zhenlong Fang terletak di Laut Cina Timur yang paling misterius dan luas di dunia abadi. Dikatakan bahwa Zhenlong Fang sudah ada sejak zaman Tai Huang. Berdiri di belakang pasar gelap misterius ini adalah Istana Naga Laut Cina Timur. Namun, ini hanyalah rumor. Sejak periode Tai Huang, Istana Naga di Laut Cina Timur menghilang dari dunia. Namun, dapat dipastikan bahwa Zhenlong Fang memang salah satu dari 3 pasar gelap utama di alam abadi, yang mengumpulkan harta paling langka dan memiliki kategori paling beragam. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye pergi ke Zhenlong Fang berkali-kali untuk bermain, dan menemukan banyak harta bagus yang bertahan dari masa yang terlalu liar. Namun, tugas yang paling mendesak adalah bermeditasi dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, dan berusaha untuk menerobos ke alam suci secepat mungkin. Suyi membuat keputusan. Selama periode waktu ini, dia berkeliling dan pergi ke Gunung Buzu dan Wanjian Xianzong satu demi satu, dan dia hampir tidak berhenti. Setelah kembali ke reruntuhan Akademi Yongye, dia mulai mundur dan menetap. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1768. The Puritanisme. Di depan gua yang dipenuhi kabut peri. Di tengah malam, bintang berkelap-kelip dan angin sepoi-sepoi. Kepala sekolah Zine mengenakan jubah polos dan duduk sendirian di bawah pohon besar. Dia mengerutkan kening dan menatap slip batu giok di tangannya.
Setelah selang beberapa bulan, Su Yi, yang menghilang di jurang kabut hitam, muncul di kedalaman Gunung Buzu, menghancurkan agama spiritual dalam satu gerakan. Insiden ini telah memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam abadi, menyebabkan kegemparan yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan alam abadi yang telah terguncang oleh ini. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ada dewa di balik sekte semua jiwa. Tapi sekarang, dalam satu malam, oleh Su Yi, makhluk abadi yang tiada taranya, diinjak-injak dan dihancurkan. Ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun setelah berakhirnya era kejatuhan abadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu tidak pernah terjadi sebelum zaman keabadian. Lagi pula, di dunia peri pada waktu itu, tidak ada kekuatan di belakang para dewa. Para dewa tidak dapat bereinkarnasi, itu benar-benar masuk akal. Su Yi ini adalah penghujat. Zine diam-diam. Tidak mengherankan jika Su Yi dapat membunuh Raja Abadi dengan budidaya alam abadi. Meskipun dia terkejut dan terkejut, dia tidak terkejut bahwa Su Yi mampu bertahan dikejar oleh Raja Abadi dari 9 kekuatan abadi dan selamat dari jurang kabut hitam. Bagaimanapun, itu adalah reinkarnasi dari Wang Ye. Zine sangat mengkhawatirkan dua hal. Pertama, kehancuran sekte semua jiwa, yang telah menguasai harta rahasia para dewa, berarti di tangan Su Yi, ada kartu hall yang cukup untuk bersaing dengan kekuatan para dewa. Ini mungkin salah satu alasan mengapa para dewa tidak bisa mentolerirnya. Kedua, slip batu giok di tangannya berasal dari Kaisar Huntian. Monster tua dari Taijing yang berpartisipasi dalam pertempuran malam abadi, dengan tuannya, Sue Xiaozi, jauh sebelum zaman kejatuhan abadi. Dalam slip batu giok ini, Kaisar Huntian secara langsung menyatakan bahwa Su Yi hari ini, dengan kekuatannya sendiri, sudah cukup untuk membunuh Raja Abadi saat ini. Berita ini akhirnya membuat Zine merasa terancam. Saya tidak bisa lagi berdiri di samping dan menonton dari sela-sela seperti sebelumnya. Perlu dicatat bahwa di masa lalu, dia juga berencana untuk berdiri di sela-sela dan membiarkan kekuatan besar yang mengandalkan para dewa untuk membersihkan Su Yi. Sebelum pengejaran besar terakhir terhadap Su Yi dilakukan, kini telah mengirim surat kepada beberapa pasukan yang didukung oleh dewa, mengungkapkan identitas asli Su Yi. Karena itu, dalam pengejaran besar itu, Sekte Linglong dan Sekte Wanling, kekuatan yang didukung oleh para dewa, akan berpartisipasi di dalamnya. Tapi sekarang, dengan runtuhnya Sekte semua jiwa, kini telah sepenuhnya menyadari bahwa hanya kekuatan yang mengandalkan para dewa yang tidak dapat lagi membantu Su Yi. Berita dari Kaisar Huantian membuat Qini merinding. Sebagai kepala Sekte Taiking, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Su Yi baru naik dari dunia manusia ke Gunung Jingzhu Bailu 2 tahun lalu. Pada saat itu, Su Yi diburu oleh Sekte Taiking dan Yunji Immortal Mansion. Setelah lebih dari 2 tahun, Su Yi telah berhasil menembus 3 alam semesta, virtual, dan suci, dan dia dapat membunuh Raja Abadi dengan kekuatannya sendiri. Perubahan kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan, dan seseorang tidak dapat menemukannya di masa lalu dan sekarang. Dan inilah yang membuat Zine merasa merinding. Sebagai Kaisar Surga, apa yang dikatakan di slip batu giok, jika Anda memberi Su Yi waktu lagi, saya khawatir tidak akan lama sebelum Anda dapat membunuh Yang Maha Kuasa tingkat Taiwu. Memikirkannya membuat Zine merasa tidak nyaman. Dia tahu betul bahwa, sebagai reinkarnasi Kaisar Yongye, cepat atau lambat, Su Yi akan menyelesaikan Sekte Taiking, dan sama sekali tidak ada ruang untuk manuver. Dia juga tahu bahwa di dunia sekarang ini, untuk menghindari malapetaka para dewa, para penguasa agung dari alam besar, termasuk tuannya Sue Xiaozi, bahkan jika mereka sudah tahu bahwa Kaisar Yongye bereinkarnasi, mereka sekarang tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk berurusan dengan Su Yi. Tetapi jika Su Yi dibiarkan menjadi lebih kuat seperti ini, ancaman yang ditimbulkannya akan semakin besar dan semakin menakutkan. Yang membuat kini semakin berat adalah, melihat seluruh dunia abadi, bahkan jika itu adalah kekuatan raksasa seperti Sekte Taiking mereka, kekuatan terkuat yang dapat dikerahkan hanyalah Raja Peri. Bukan karena mereka terlalu puritan dan tidak punya kartu truf, dan mereka juga tidak memiliki sosok yang kuat. Pembunuh dan tokoh Taijing itulah yang perlu menjaga Sekte Taiking dan melindungi semua orang dari sekte tersebut. Sama seperti jarum di laut, Anda tidak bisa meninggalkannya dengan mudah. Seperti beberapa karakter Taijing, mereka perlu waspada dan menghindari pukulan dewa dan bencana, dan mereka tidak berani berjalan di dunia dengan mudah. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi menjadi sulit untuk berurusan dengan Su Yi. Bagaimanapun, jika Raja Abadi dikirim untuk memburu Su Yi, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Tidak, tindakan harus diambil, dan Su Yi tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit lagi. Zine menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Dalam hatinya, Su Yi memiliki kekuatan untuk mengancam Sekte Taiking, bahkan jika biayanya habis, itu harus diberantas. Segera, Qini memanggil seorang pelayan tua dan menginstruksikan, atas namaku, kirim surat kepada Xuan Zong, kepala Sekte Tai, dan Nan Wujiu, kepala Sekte Shenhuo.
Dia melaporkan nama-nama kepala sekolah dari beberapa raksasa abadi dalam satu tarikan napas, dan kemudian berkata, silakan datang ke Taikang Chult dalam 3 hari. Berbicara, dia menyerahkan segel giok kepada pelayan tua itu, saat mengirim surat itu, tinggalkan tandaku di atasnya, dan beritahu mereka bahwa peristiwa besar dari negosiasi ini terkait dengan Sui. Ini, pelayan tua itu menerima perintah dan bergegas pergi. Zine menggosok alisnya, merasa hatinya sedikit lebih tenang. Dia tidak khawatir bahwa kepala sekolah dari pasukan raksasa itu tidak akan datang. Dia bahkan bisa menebak bahwa kepala sekolah itu pasti merasakan ancaman dari Sui seperti dia. Saat ini, jika kita bisa bekerja sama, siapa yang akan menolak? Sui, aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 2 tahun, kamu telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Lihatlah dunia, berapa banyak badai yang telah kamu ganggu di masa lalu. Berapa banyak gelombang yang kamu buat. Tapi karena ini, mereka yang membencimu ditakdirkan untuk tidak mentolerir hidupmu lebih lama lagi. Memang benar bahwa kamu adalah reinkarnasi Kaisar Yongye, tetapi dunia abadi hari ini berbeda dari era kejatuhan abadi. Dan kamu Sui, bagaimanapun, jauh lebih buruk daripada Kaisar Yongye. Mata Zine berkilat, dan niat membunuh yang kuat muncul. 3 hari kemudian, Sekte Tai, Sekte Senhuo, Sekte Linglong, Changsuan Daomen, dan Qianyuan Jiansai, pemimpin dari 5 raksasa Taoisme abadi, semuanya berkumpul di Sekte Taikang. Mereka yang tidak dapat datang ke pertemuan itu adalah Istana Abadi Donghai Bixiao dan Sekte Abadi Wenzu Wanjian. Zine juga tidak peduli tentang itu. Istana Abadi Bixiao terletak di Laut Cina Timur, sangat jauh. Sampai batas tertentu, jika ada kekacauan besar di negeri dongeng, banyak orang akan menganggap Laut Cina Timur sebagai tempat perlindungan. Yang mengejutkan kini, Lei Yunting, kepala Sekte Abadi 10.000 Pedang, tidak datang. Dia masih tidak tahu, Wanjian Xianzong telah mengubah dinasti. Namun, ini tidak memengaruhi tindakan Zine. Pada hari itu, dia melakukan percakapan rahasia dengan kepala sekolah dari 5 raksasa abadi lainnya. Pada hari yang sama, Sekte Taikang mengumumkan berita. 6 raksasa abadi akan melawan Sui bersama. Lokasi pertempuran adalah medan perang kuno di Jinzhou, Motianling. 10 hari kemudian, 6 raksasa abadi masing-masing akan mengirim Raja Abadi untuk bertarung. Jika Sui menolak, konsekuensinya akan Anda tanggung sendiri. Berita ini, bersama dengan 6 kekuatan raksasa abadi dan pasukan bawahan yang dikendalikan oleh bawahannya masing-masing, menyebarkan negeri dongeng dengan seluruh kekuatan mereka. Untuk beberapa saat, gempa bumi hebat terjadi di negeri dongeng. Sui, nama ini sangat populer di masa lalu. Pada hari ke-7 dunia abadi ditutup, dia bahkan membunuh Raja Abadi dan menghapus penjaga Sen Qingxi. Dalam pengejaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, 9 kekuatan abadi gagal, dan lebih dari 30 Raja Abadi menghilang dalam kabut hitam. Hanya Sui yang hidup sendiri. Belum lama ini, agama Wanling yang bercokol di Gunung Buzu diinjak-injak dan dihancurkan oleh satu orang, yang mengejutkan dunia. Hingga hari ini, berbagai rumor tentang dirinya masih menjadi perbincangan di seluruh dunia. Dan sekarang, 6 raksasa abadi mengumumkan dunia bersama, mengajukan tawaran untuk melawan Sui, sulit untuk tidak menarik perhatian. Untuk sementara waktu, semua jenis diskusi dan keributan terdengar di 49 benua di negeri dongeng. Setiap tempat di mana orang-orang yang membudidayakan makhluk abadi berkumpul, mereka mendiskusikan pertempuran yang terkenal di dunia ini. Luzu Putih. Di kota yang makmur, Sui, yang telah bekerja sepanjang hari, sedang menikmati makanan lezat di restoran bersama Qi Fufeng dan Suyu Dapengmiao. Kita akan segera berpisah, dan perjamuan ini dapat dianggap sebagai perpisahan untuk Suyu Dapeng. Burung pencuri ini sangat sedih, dia ingin tinggal, dan telah melayani Sui. Sui menolak. Dia sangat jelas tentang tujuan burung pencuri ini, untuk memegang pahanya dengan kuat, adapun keengganan dan kesedihan itu, semuanya palsu. Namun, mengingat kinerja burung pencuri di masa lalu, Sui akhirnya mengeluarkan slip batu giok dan memberikannya kepada burung pencuri. Gerai batu giok mencatat beberapa pengalaman dan wawasan kultivasi sebelum realisasi Dao Taijing. Meskipun bukan milik Dao tertinggi, mereka lebih modis untuk burung Suyu Dapeng yang dibudidayakan di tahap selanjutnya dari alam yang menakjubkan. Semua harta Tao sangat berharga. Tiba-tiba terdengar teriakan heboh di jalan di luar restoran. Berita besar, 6 raksasa di dunia peri akan mengumumkan kepada dunia bersama bahwa mereka akan melawan Suyi di Jinzhou Motianling. Satu batu mengaduk ribuan ombak, dan diikuti berbagai kegemparan. Seluruh jalan yang ramai seperti penggorengan. Pengunjung di restoran ini juga heboh, berdiri, dan mulai menanyakan kabar tersebut. Suyu Dapengbert dan Qi Fufeng mau tidak mau tercengang. Kencan, mereka tanpa sadar menatap Suyi. Suyi duduk di sana, mencicipi anggur dan menikmati makanan lezat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1769. Tidak perlu bertanya sama sekali, hanya dari suara orang, Suyi mempelajari detail spesifik dari pertempuran ini.
6 raksasa abadi, masing-masing mengirim Raja Peri untuk berpartisipasi dalam perang. Lokasinya adalah medan perang kuno, Motianling, di Jinsu. Waktunya 10 hari lagi. Jika Suyi menolak, dia akan menanggung akibatnya. Suyi tidak terkejut dengan hal ini. Kematian sekte semua jiwa tidak diragukan lagi membuat sekte Taiking dan raksasa abadi lainnya mencium krisis. Dengan kata lain, raksasa abadi ini tidak bisa duduk diam. Suyu Dapengbert mau tak mau berkata, Tuan Yongye, maukah Anda pergi berperang? Suyi minum segelas anggur, melihat pemandangan yang ramai di jalan-jalan dan gang-gang di luar jendela, dan berkata tanpa sadar, saya tidak memiliki ketulusan di semua, kenapa pergi? Qi Fufeng berkata, mereka memilih tempat, mereka memutuskan waktu, dan mereka mengancam bahwa jika Anda tidak berpartisipasi, Anda akan menanggung risiko sendiri. Pertempuran seperti itu ditakdirkan untuk menjadi jebakan. Berat. Suyu Dapengbert menyeringai dan berkata, memang, mereka hanya ingin makan kotoran, mereka benar-benar ingin bertarung, dan tempat dan waktu harus ditentukan oleh Tuan Yongye. Oke, setelah berpikir sejenak, Suyi memandang Suyu Dapengbert dan berkata, pergi dan cari tahu beritanya, karena mereka berani memberitahu dunia dan menyatakan perang terhadap saya khawatir saya yakin saya harus terlibat, jadi saya tidak sopan untuk mengancam. Saya ingin tahu, apa yang akan mereka gunakan untuk mengancam saya. Iya, Suyu Dapeng memimpin. Suyi terus menikmati makanan lezatnya. Sangat jarang ada waktu santai, dan sebaiknya kamu bermeditasi dan menikmati waktu yang indah ini. Saat waktunya bersantai, Suyi tidak pernah menganiaya dirinya sendiri. Qi Fufeng sedikit gelisah. Dia punya firasat bahwa sejak 6 raksasa immortal Dao melakukan ini, mereka pasti sudah merencanakannya sejak lama. Bahkan jika Kaisar menolak berperang, mereka ditakdirkan untuk tidak melepaskannya. Di dunia abadi saat ini, raksasa abadi seperti Tuan, dan dunia menghormati mereka seperti mereka menghormati surga. Siapa yang berani mengabaikan keberadaan mereka? Belum lagi, kali ini, 6 raksasa abadi mengumumkan kepada dunia bersama-sama. Segera, burung Suyu Dapeng kembali dengan membawa berita besar. Tuan Evernit, situasinya tidak baik. Dikatakan bahwa ada banyak sandera di tangan kaum Tai Puritan yang dapat mengancam Anda. Jika Anda tidak berperang, para sandera ini akan terbunuh. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia mencibir dan berkata, ini adalah trik yang tidak sedap dipandang lagi, sepertinya kalajengking darah murid tertua ini, kini, adalah jauh lebih menjanjikan daripada Sue Xiao. Menahan sandera sebagai paksaan adalah hal yang biasa terjadi sejak zaman dahulu. Sebelum era Immortal Falls, semua karakter yang pernah berhadapan dengan Wang Ye tahu bahwa apapun ancamannya, mereka tidak akan berada di mata Wang Ye, semua. Suyu Dapeng Yao dengan serius berkata, Tuan Yongye, konon banyak dari sandera ini adalah orang-orang tua yang bertugas di bawah komando Anda. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kata-kata belum selesai, makna telah terungkap. Suyi berkata dengan ringan, apakah menurutmu jika aku pergi berperang, mereka akan dengan mudah melepaskan para sandera itu? Suyu Dapengbert berkata datar, tidak. Lalu menurutmu apakah aku punya kesempatan untuk menyelamatkan para sandera itu? Saya khawatir ini akan sulit. Kalau begitu, kenapa aku harus dipegang hidungnya? Suyi bermain dengan gelas anggur di tangannya, matanya dalam dan tenang, seorang sandera yang hidup memiliki nilai tawar-menawar, jika sandera mati, tidak ada ruang untuk manuver. Ngomong-ngomong, dia sedikit mengernyit. Antara dia dan Sekte Taiking dan raksasa abadi lainnya, situasinya telah lama berada di halaman yang sama, dan tidak ada ruang untuk manuver. Jika dia tidak berperang, musuh-musuh itu mungkin membunuh para sandera begitu saja. Suyu Dapengbert bertanya dengan hati-hati, Tuan Yongye, lalu kami tidak akan melakukan apa-apa. Mata Suyi berkilat dingin, dan berkata, tidak, karena mereka telah menawarkan syarat dan mengancamku, bagaimana mungkin aku tidak menanggapi. Kamu bisa pergi, aku juga bisa. Suyi meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berkata dengan lembut, mau berkelahi. Iya, semuanya harus diatur oleh saya, ancaman. Oh, aku akan mengambilnya sebagai milikku. Caranya juga diterapkan pada tubuh, lihat siapa yang tidak bisa menahannya dulu. Suyu Dapengbert disegarkan, dan berkata, Tuan Yongye sangat benar, bersihkan bajingan ini, dan Anda akan menjadi gigi ganti gigi, mata ganti gigi mata. Qi Fufeng sangat khawatir dan berkata, Tuan, jika sandera mati, maka... Suyi mengangkat matanya untuk melihat Qi Fufeng, dan berkata, sebelum era Xian Yun, aku, saudara baik yang terlihat seperti saudara, disandera oleh musuh besar bernama Huang Yunye, untuk memaksaku menundukkan kepalaku. Tahukah kamu bagaimana aku melakukannya? Tidak menunggu Qi Fufeng berbicara, dia sudah menjawab, saya tidak menyerah. Karena begitu saya menyerah saat itu, saya dan saudara saya yang baik semuanya akan dikalahkan, oleh Huang Yunye apapun yang kau lakukan. Pada akhirnya, kau pasti akan mati. Jadi, Suyi berkata dengan tenang, setelah saya mengambil keputusan, saya tidak ragu-ragu dan memilih untuk mengambil tindakan. Suyu Dapengbert dan Qi Fufeng bergetar di hati mereka.
Ketika Tuan Yongye membuat keputusan ini, kesedihan dan rasa sakit apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Sayangnya, pada akhirnya tidak ada keajaiban yang terjadi, saudaraku yang baik meninggal. Ekspresi Su Yi tidak berubah, saya pergi setelah 9 hari 9 malam untuk memburu dan menangkap Huang Yunye hidup-hidup, dan kemudian, di puncak Taiwu Gunung, saya berada di depan dunia. Dengan cara yang sama, daun-daun awan kuning dijepit dan dikupas, dan tulang-tulangnya dibuang menjadi abu. Selanjutnya, saya menghabiskan setengah tahun dan menghabiskan kekuatan saya untuk membunuh semua klan di belakang Huang Yunye dan semua kerabat dan teman-temannya, dan tidak ada yang selamat. Zuyu Dapengbert dan Qi Fufeng menghirup udara sejuk. Kejam, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, pada awalnya, jika saya menyerah, saya tidak hanya akan kalah, tetapi semua kerabat, teman, dan bawahan saya akan menderita. Kemudian, dia meminum segelas wine, sejak saat itu, dunia benar-benar mengerti bahwa ancaman apapun tidak ada gunanya di depanku, ingin membunuhku. Ya, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Jika tidak, semua konspirasi dan trik akan sia-sia. Zuyu Dapengbert dan Qi Fufeng naik turun. Su Yi juga memiliki beberapa perasaan di hatinya, mengatakan, saya kalah dalam pertempuran malam abadi. Di tahun-tahun mendatang, orang-orang dan kekuatan yang terkait dengan saya, dan kebanyakan dari mereka telah menjadi sasaran balas dendam dan likuidasi oleh musuh-musuh besar itu. Ini baru tragedinya saya sudah tahu, yang saya tidak tahu, pasti masih banyak lagi. Sekarang, kekuatan besar Sekte Taiking berani menyandera untuk memaksa saya berperang. Pukul dan pukul mereka semua. Su Yi berkata, dan bangkit, dan berkata, ayo pergi. Zuyu Dapengbert dan Qi Fufeng bangkit dengan cepat. Lord Evernit, kemana kita akan pergi? Candle Yu Burung Dapeng mau tidak mau bertanya. Mana dari 6 raksasa abadi yang paling dekat dengan Bailusu, kita akan pergi ke sana. Su Yi berkata dengan santai. Yang paling dekat dengan Bailusu. Zuyu Dapengbert berpikir sejenak, lalu berseru, Linglong God. Bailusu bersebelahan, kalau kita berangkat sekarang, kita bisa sampai dini hari ini malam. Kalau begitu pergilah ke Linglong God Cult. Su Yi membuat keputusan akhir. Awalnya, ia berencana untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, mengabaikan hiruk-pikuk dunia. Tapi sekarang, dia harus mengubah rencananya. Inilah hidup, selalu penuh kejutan tak terduga, dan rencana tidak pernah mengikuti perubahan. Hidup tidak bahagia, 8 dari 10, mungkin begitu. Huasu, gunung kota-kota, tempat bercokol agama Linglong. Larut malam, sekitar Gunung Kipan sepi, hanya beberapa lampu menerangi beberapa bangunan antik di Linglong God Religion. Di kuil kuno, Su Wenzu, pendeta kedua dari Sekte Linglong, sedang minum. Dia mengenakan jubah putih dan wajahnya setampan anak muda, tapi dia sebenarnya adalah monster tua dari akhir negeri ajaib yang hidup untuk waktu yang tidak diketahui, jumlah tahun. Di sampingnya, dia ditemani beberapa gadis cantik. Itu selir-selirnya. Su Wenzu tidak memiliki hobi lain, hanya yang paling terobsesi dengan cara kultivasi ganda. Dalam kehidupan ini, ia mengumpulkan sejumlah wanita cantik dari segala jenis, bermain setiap malam. Sianggong, saya mendengar bahwa 6 raksasa abadi akan membersihkan Su Yi bersama kali ini. Tidakkah Anda juga akan berpartisipasi di dalamnya? Seorang gadis cantik bertanya dengan suara lembut. Meskipun Su Wenzu adalah raja abadi dan pendeta kedua dari agama Linglong, dia lebih suka dipanggil Sianggong di depan selirnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, pemimpin dan imam besar telah pergi ke gereja Taiking, bahkan jika mereka ingin membersihkan Su Yi itu, mereka akan tidak mengganggu saya duduk saja di pengajaran dan menemani Anda cantik. Berbicara, dia mengambil gadis cantik itu ke dalam pelukannya dan meletakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan tak lama kemudian gadis cantik itu gemetaran, terengah-engah, dan sudut-sudut tubuhnya gemetar, alis dan matanya penuh dengan godaan. Hahaha, sini juga. Su Wenzu tertawa dan memberi isyarat kepada wanita cantik lainnya, berbahagialah kalian semua pelacur kecil malam ini, kursi ini tidak akan muncul. Meliputi konferensi, Anda akan benar-benar nyaman. Acara meriah akan dipentaskan. Diam-diam, sosok tinggi muncul dari udara. Dalam jubah hijau, di bawah lilin yang terang, itu bersinar dengan kilau ilusi, yang tampak sangat tidak nyata. Su Wenzu kaget dan ngeri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1770. Ini adalah inti dari agama Linglong mereka. Kuil ini ditutupi dengan formasi terlarang dalam jumlah yang tidak diketahui. Tapi sekarang, seseorang diam-diam menyelinap masuk. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Di luar kesadaran naluriah yang diasah oleh bertahun-tahun berkelahi, Su Wenzu mengangkat tangannya dan melemparkan gadis cantik yang dipeluk ke kiri dan ke kanan. Pada saat yang sama, sosoknya yang tergeletak di tanah mundur dengan keras, memegang tombak pendek emas di masing-masing tangannya. Kekuatan tahap akhir negeri ajaib meledak. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyusut. Melihat ke aula, di mana mungkin ada sosok jubah hijau yang muncul dari udara tipis. Hilang. Apakah ini halusinasi? Oh, gadis-gadis cantik itu jatuh ke tanah,
mengerang kesakitan, dan mereka semua bingung. Tuan, Anda, seorang gadis cantik mengangkat kepalanya mengeluh, baru saja akan mengatakan sesuatu. Segera, matanya bulat, kulit kepalanya mati rasa, dan dia berteriak, di belakang. Xianggong ada di belakangmu. Kulit kepala Su Wenzu mati rasa, dan dia tidak pernah melihat ke belakang, tangannya yang memegang tombak emas menusuk ke belakang dengan keras. Tetapi pada saat ini, lehernya dicengkeram erat oleh tangan besar, dan taoismenya dipenjara oleh kekuatan yang mendominasi dan ganas, sehingga pukulan yang dia tikam ke belakang mengikutinya menjadi lemah dan tidak berdaya. Ada yang ingin kukatakan, apa yang kamu lakukan? Su Wenzu berteriak. Rao adalah karena dia telah bertarung berkali-kali, dan pada saat ini dia merasa panik dan panik. Menyusui tengah malam, pinjam kepala barang saja, semoga terpenuhi. Klik, saat suara acuh tak acuh terdengar, leher Su Wenzu patah, dan kepalanya dipenggal. Darah menyembur seperti air terjun. Sampai dia meninggal, Su Wenzu tidak bisa melihat dengan jelas wajah lawannya, atau asal-usul lawannya, dan bagaimana dia diam-diam memasuki sekte ilahi Linglong mereka. Wajahnya yang tampan penuh dengan keengganan. Dan gadis-gadis cantik itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan menjerit. Di mata mereka, pemuda berjubah hijau itu seperti hantu yang datang dan pergi tanpa jejak, dan dalam pernyataan yang meremehkan, dia memenggal kepala pendeta kedua Su Wenzu, yang terlalu menakutkan. Kalian terlalu berisik. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Jubah berlengan. Pedang menyapu aula. Jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan kabut berdarah memenuhinya. Sosok Su Yi telah menghilang di aula. Di waktu berikutnya, adegan serupa terjadi di tempat-tempat di mana tokoh-tokoh besar Dewa Linglong tinggal. Satu demi satu kepala berdarah dibawa pergi malam ini. Di aula leluhur yang terbuat dari perunggu, lampunya terang dan cahaya serta bayangannya bergoyang. Di tengah aula leluhur, ada patung dewa setinggi 9 kaki. Patung ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, 3 kepala, satu dengan mata yang baik, satu dengan wajah dan taring hijau, dan kepala tengah menunjukkan penampilan wanita yang cantik dan mempesona. Dan masing-masing dari 6 lengan itu memegang matahari hitam besar. Yang paling aneh adalah patung itu tidak memiliki kaki, tetapi tubuh ular, ditutupi dengan sisik berwarna darah yang aneh dan padat. Dengan cahaya lilin, patung setinggi 9 kaki itu bermandikan warna misterius dan misterius. Di depan patung terdapat meja persembahan. Sebuah lampu tulang dan persembahan lainnya berdiri di seberang meja persembahan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berwajah abu-abu, memegang tempayan penuh darah di kedua tangannya, menuangkan ke dalam lampu tulang putih. Sampai darah di dalam toples habis, pria berbaju abu-abu itu mundur 2 langkah dan meletakkan toples itu di satu sisi, sementara dia berlutut di tanah, terlihat saleh dan fanatik, dengan hormat memuja Koutou. Gunakan sepenuhnya kekuatan, Bone Magic Lamp, untuk menerangi simpul ruang di sungai panjang ruang dan waktu, dan pada saat itu, Anda akan dapat memimpin putra dewa ke dunia abadi. Suara pria berbaju abu-abu itu adalah Zhuang Su, mengungkapkan kekaguman dan harapan dari hati. Patung setinggi 9 kaki itu terdiam. Tidak terjadi apa-apa. Tapi pria berbaju abu-abu itu tahu bahwa ketika Tuhan ingin tahu apa yang terjadi malam ini, dia bisa melakukannya dengan mudah. Setelah melakukan semua ini, dia menghela nafas panjang dan hendak bangun ketika tubuhnya membeku. Bayangan panjang muncul di tanah di beberapa titik. Siapa? Pria berbaju abu-abu itu menoleh dengan tajam. Dia melihat sebuah tempat yang berjarak 3 kaki darinya, dan dia tidak tahu kapan seorang pemuda berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang, memandangi patung setinggi 9 sang. Pria berbaju abu-abu itu tiba-tiba mengubah wajahnya, siapa kamu? Kamu berani masuk tanpa izin di pusat pengajaran saya. Ketika dia berbicara, dia berdiri dan siap. Jangan gugup, bisakah kamu memberitahuku asal-usul patung ini? Su Yi bertanya. Pria berbaju abu-abu itu mengubah ekspresinya dan berkata setelah beberapa saat, ini adalah patung Lord Linglong, yang dipuja oleh sekte Linglongku. Dia adalah. Ketika dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Berteriak. Sebuah pesawat ulang-alik perak seperti ular melesat keluar, menusuk tenggorokan Su Yi. Tapi sosok Su Yi menghilang begitu saja, dan pesawat ulang-alik perak ini hilang. Di mana orang-orangnya? Pria berbaju abu-abu itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan keluar dari aula. Tapi sosoknya masih di udara, dan tangan putih besar menekannya dari udara. Boom! Pria berbaju abu-abu itu roboh ke tanah, tubuhnya remuk, darah mengalir, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Tangan kanannya gemetar, dan sebuah jimat rahasia muncul di telapak tangannya, yang akan dihancurkan. Klik, sebuah kaki besar melangkah dan meremukkan tangan kanannya. Pria berbaju abu-abu itu mendistorsi pipinya kesakitan, matanya pecah-pecah, dan hatinya sangat terkejut. Siapa pria ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Tetap jujur, mumpung saya masih sedikit tertarik untuk mempelajari sesuatu tentang Anda, sebaiknya Anda tidak memainkan trik kecil yang jelek itu. Berbicara, Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya, dan jimat rahasia jatuh ke tangannya. Setelah beberapa saat,
Sui segera mengerti bahwa ini adalah jimat rahasia yang penuh dengan kekuatan suci. Mungkinkah benda ini diberikan oleh Dewa Linglong? Sui menatap patung setinggi 9 sang. Patung ini memang sangat aneh, dengan 3 kepala dan 6 lengan, masing-masing tangan memegang lingkaran matahari hitam, kepala manusia dan tubuh ular, aneh dan misterius. Hal ini membuat Sui bertanya-tanya apakah ini penampakan sebenarnya dari Yang Mulia Dewa Linglong. Jika demikian, pihak lain kemungkinan besar adalah iblis. Bagus. Pria berbaju abu-abu itu tersentak cepat, suaranya serak, kamu menghujat ketika kamu melakukan sesuatu di depan patung Dewa Linglong. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Sui tersenyum, menyingkirkan jimat rahasia berbentuk ular hitam, dan mengabaikan ancaman pria berbaju abu-abu itu. Dia melihat lampu tulang putih di atas meja persembahan, dan berkata, menurut apa yang Anda katakan, lampu tulang ini dapat menarik cukup darah semua roh untuk menerangi simpul ruang di sungai yang panjang, ruang dan waktu, untuk memimpin putra dewa ke negeri dongeng. Mungkinkah benda ini adalah harta rahasia yang dianugerahkan oleh dewa? Tiba-tiba, pria berpakaian abu-abu itu berubah warna sepenuhnya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa kata-kata yang dia laporkan kepada Yang Mulia Dewa Linglong sebelumnya didengar oleh pihak lain. Ya, itu adalah harta rahasia yang diberikan oleh Yang Mulia Dewa Linglong dan lainnya. Pria berbaju abu-abu itu memiliki suara serak dan rendah. Selama 19.000 tahun terakhir, Sekte Linglong saya telah menuangkan 3.000 kati darah yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya setiap 9 hari, sehingga suatu hari, mampu untuk memimpin putra dewa yang ditugaskan oleh Lord Linglong ke alam abadi. Berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Sui dengan mata merah. Saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah tidak menyentuh lampu tulang putih itu dengan mudah, jika tidak, bahkan jika Anda memiliki Taijing Xiu. Karena itu, saya juga akan terjerat dalam perampokan ilahi, dengan kematian tetapi bukan kehidupan. Sui mendengus dan berkata, pemuja Wanling mengambil putra dewa, dan Dewa Linglongmu juga berencana untuk menjemput putra dewa. Dapatkah dikatakan bahwa jalan menuju menjadi dewa akan segera datang ke dunia abadi? Sui masih ingat dengan jelas bahwa putra dewa yang menyebut dirinya, Lu Feng, penuh dengan auman yang tidak mau dan marah. Ini juga yang membuat Sui mengerti bahwa alasan mengapa Sekte Wanling ingin mengundang putra dewa adalah untuk menjadi dewa di dunia abadi di masa depan. Hal yang sama membuat Sui menyadari bahwa meskipun dia adalah putra dewa, dia membutuhkan kesempatan untuk menjadi dewa, untuk memadatkan ketuhanannya dan membangun posisi yang saleh. Dan sekarang, setelah mengetahui bahwa Sekte Dewa Linglong juga merencanakan hal serupa, Sui secara kasar dapat menyimpulkan bahwa mungkin tidak perlu bertahun-tahun sebelum jalan untuk menjadi dewa benar-benar muncul. Di negeri dongeng, karena Yang Mulia tahu jalan untuk menjadi dewa, Anda secara alami harus memahami tujuan putra dewa datang ke dunia peri. Tampaknya hal-hal seperti itu melibatkan para dewa, apakah Anda berani melakukannya? Memprovokasi, pria berbaju abu-abu itu bertanya retoris. Sui berkata, aku bertanya padamu apakah jalan untuk menjadi dewa akan segera muncul. Pria berbaju abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya hal-hal tabu seperti itu, bahkan pemimpin sekte saya tidak tahu. Tetapi Anda benar, di masa depan, dengan keturunan para dewa, mereka akan turun ke negeri dongeng satu demi satu dan menjadi dewa. Jalan itu ditakdirkan untuk segera muncul juga. Sui mengangguk, dan segera berkata dengan penuh minat, apakah Anda memiliki cara untuk mengizinkan saya mengobrol dengan dewa yang luar biasa ini? Ia sangat penasaran, bagaimana biasanya agama Linglong yang didukung oleh para dewa berkomunikasi dengan dewa-dewa yang mereka percayai. Pria berbaju abu-abu itu tercengang, matanya melebar, kamu mau bicara dengan Tuhan. Kenapa tidak? Sui berkata dengan ringan, di matamu, dewa itu seperti langit, kamu hanya bisa menghormati mereka, dan tidak berani untuk tidak patuh, tetapi di mataku, mereka tidak lebih dari beberapa praktisi yang kuat. Pria berbaju abu-abu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1771. Setelah keheningan yang lama, pria berpakaian abu-abu itu menekan ketidaknyamanan di hatinya dan berkata, seluruh sekte Linglong, termasuk pemimpinnya, tidak dapat berbicara dengan Yang Mulia Dewa Linglong. Berbicara, dia menggerakkan tubuhnya yang patah dan berdarah dengan susah payah, memandangi patung setinggi 9 zang, ekspresinya menjadi fanatik dan saleh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat pergi dan bicaralah dengan dewa. Sui mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Dewa Linglong di masa lalu? Jika Tuan Linglong membuat keputusan, dia akan menunjukkan keajaiban pada patung itu, dan dia akan membatalkan keputusan itu, yang akan diungkapkan oleh pemimpin sekte saya. Pria berbaju abu-abu itu berkata, dan setelah saya menyelesaikan kehendak Lord Linglong, saya hanya perlu menyembah di sini dan melaporkannya, dan Lord Linglong akan mengetahuinya. Omong-omong, dia tiba-tiba menyeringai dan menatap Sui dengan kebencian, artinya, percakapan antara kamu dan aku, serta apa yang kamu lakukan sebelumnya, tidak dapat disembunyikan. Tetaplah, kamu ditakdirkan untuk diberitahu oleh Lord Linglong. Dia tampak sombong dan ceria,
seolah-olah dia telah berhasil dalam sebuah trik. Yang membuat pria berbaju abu-abu kecewa, Su Yi tidak panik, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Tawa yang tak dapat dijelaskan ini, seperti pisau tajam yang menusuk jantung pria berpakaian abu-abu, membuatnya merasa sangat terhina, dan berkata dengan marah, "Kamu masih tertawa. Dipantau oleh para dewa, tidak peduli apakah Anda siapa, ditakdirkan untuk mati jelek." Ingat itu, Su Yi mengabaikan orang ini. Dia berjalan langsung ke patung 9 Zhang, melihat lampu tulang putih di atas meja persembahan, dan berkata dengan lembut, "Nama saya Su Yi, dan saya adalah orang yang Anda sebut dewa, cari. Pada tahun-tahun itu, saya telah membunuh banyak utusan ilahi, dan mungkin jelas mengapa Anda takut akan reinkarnasi." Su Yi, pria berbaju abu-abu itu menepuk kepalanya, seperti disambar petir, akhirnya dia mengerti identitas orang yang datang, dan wajah lamanya berubah total. Ternyata dia, reinkarnasi dari Kaisar Malam Abadi. Di aula leluhur yang gelap, suara Su Yi melanjutkan. "Saya tahu Anda telah mengamati saya, dan saya tahu persis apa yang ingin Anda lakukan." Saat lampu berkedip, wajah Qin Jun yang berkedip dan berkedip menunjukkan penghinaan. "Dunia ini bodoh, jinger seperti langit, tetapi saya berbeda, saya tidak pernah takut untuk bergulat dengan Anda." Omong-omong, Su Yi perlahan mengangkat matanya, memandangi patung Dewa 9 Zhang, dan berkata dengan tenang, "Di masa depan, aku akan mematahkan posisi dewamu dan merampas ketuhananmu. Lihat kamu yang tinggi di atasmu, jatuh ke dunia fana." Pria berbaju abu-abu itu ketakutan. Penghujatan. Orang ini menghujat dan mengancam para dewa. Klik. Su Yi melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan patung setinggi 9 Zhang itu terkoyak, dan serpihan yang tak terhitung jumlahnya terbang, memercikkan asap dan debu ke seluruh tanah. Ini membuat pria berbaju abu-abu ketakutan. "Ngeri, bagaimana dia bisa berani? Apakah Anda benar-benar tidak takut dihukum oleh Tuhan?" Seketika, mata pria berpakaian abu-abu itu melebar. Dia melihat Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya ke arah lampu tulang putih. Dalam lampu tulang putih, ada kekuatan para dewa yang menakutkan, dan orang-orang Taijing tidak berani menyentuhnya. Jika tidak, Anda akan terjebak dalam bencana. Seperti yang diharapkan oleh pria berbaju abu-abu, ketika Su Yi menyentuh lampu tulang putih dengan ujung jarinya, bencana ilahi berwarna darah melonjak keluar dari lampu, seperti tentakel berwarna darah yang padat, menyebar dengan liar, menutupi seluruh lengan Su Yi dalam sekejap, dan terus menyebar ke arahnya. "Haha, orang ini tamat. Benar saja, dia melukai dirinya sendiri dan tidak bisa hidup." Pria berbaju abu-abu itu sangat gembira. Tapi pada saat ini, Su Yi tertawa ringan, dan ada cahaya dan bayangan reinkarnasi yang dalam dan tidak jelas pada sosok yang kokoh itu. Kemudian, bencana surgawi berwarna darah meledak inci demi inci. Dalam sekejap, seperti ular mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka hancur dan lenyap. Pria berbaju abu-abu itu tercengang di sana. "Bagaimana, kok bisa?" Boom! Lampu tulang bergetar hebat, meledak dengan bencana ilahi yang mengerikan, seperti semburan berdarah yang meletus. Tapi semua ini telah dilakukan pada Su Yi, saat dia memutar kekuatan reinkarnasi, dia akan menghancurkan kekuatan bencana ilahi seperti bambu patah. Lalu, dia menggenggam lampu tulang putih dengan kuat. Benda ini terbuat dari tulang tangan yang misterius dan tidak diketahui. Meski tingginya hanya beberapa meter, beratnya seperti gunung. Orang. Boom! Kekuatan aneh yang tak terlihat dan terlarang mengalir ke lautan kesadaran Su Yi, menyebabkan jiwa Su Yi menderita dampak yang mengerikan. "Siapa kau sampai menghancurkan harta karun kursi ini?" Suara agung dan dingin bergema di lautan kesadaran Su Yi. Dia melihat kabut berwarna darah bergolak dan mengembun menjadi sosok ilusi dengan 3 kepala dan 6 lengan, kepala manusia dan tubuh ular, dan masing-masing dari 6 tangan memegang matahari hitam besar. Kepala yang terpusat dan wajah yang menawan dan cantik penuh dengan niat membunuh. Luar biasa, tidak? Itu pasti kekuatan tanda yang ditinggalkannya. Pada saat ini, Su Yi tidak ragu menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk mengaktifkan pedang 9 penjara. Dentang, nyanyian pedang besar bergema di lautan kesadaran. Pedang 9 penjara, yang telah lama diam, terbangun, dan kekuatan pedang tertinggi yang tak terlukiskan menyapu lautan pengetahuan. "Itu pedang itu kamu." Tiba-tiba, Yang Mulia Dewa Linglong berteriak. Ada keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tersamar dalam suaranya. Boom! Suara itu masih bergema, dan sosok Linglong God Venerable meledak dan musnah. Lautan kesadaran bergejolak dan secara bertahap kembali ke keheningan. Wajah Su Yi sedikit pucat. Ini hanya kekuatan tanda yang ditinggalkan di lampu tulang putih oleh Dewa Linglong, tetapi itu sangat mendominasi dan menakutkan. Jika dia tidak menembak tepat waktu dan menggunakan pedang 9 penjara, jiwanya akan terluka parah. Namun, ini bukan apa-apa bagi Su Yi. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa Yang Mulia Dewa Linglong tampaknya mengenali pedang 9 penjara, dan dengan demikian mengenali dirinya sendiri. Su Yi ingat apa yang pernah dikatakan utusan yang bekerja untuk Buddha Lentera. 2 kehidupanku sebelumnya terbunuh oleh upaya gabungan para dewa. Dalam sungai waktu yang panjang,
wanita misterius, Luo Yao, juga membuktikan ini, dan dia menyebut dirinya, Saudara Dao. Dan sekarang, kata-kata marah yang mulia Dewa Linglong tidak diragukan lagi membuktikan lebih jauh bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia bertarung melawan para dewa. Mana dari dua kehidupan masa lalumu yang dibunuh oleh para dewa? Su Yi tidak bisa menebak. Saat ini, Su Yi hanya tahu bahwa generasi kelimanya, bernama Li Fuyu, adalah pembudidaya pedang paling misterius dan terpisah di zaman Tai Huang. Dia mengajar 4 kaisar pedang Taijing. Juga di Gunung Lingsu, di kedalaman Laut Cina Timur, ia meninggalkan buku-buku warisan yang dikumpulkan sepanjang hidupnya. Wayang Jiwa, Lei Ze, dibuat oleh Li Fuyu. Buku kulit hewan emas, yang mencatat rahasia menjadi dewa ditinggalkan oleh Luo Changning, yang merupakan keturunan Li Fuyu. Menurut apa yang dikatakan Keratua Pedang Negatif, pada awal era Tai Huang, Li Fuyu telah meninggalkan negeri dongeng dan pergi ke puncak Sungai Era. Perbuatan Li Fuyu telah lama dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah, dan telah menjadi rumor ilusi. Dan sekarang, bahkan dengan mengesampingkan kehidupan kelima Li Fuyu, ada 4 kehidupan lampau yang disegel di pedang 9 penjara, dan Su Yi tidak dapat membedakan 2 kehidupan lampau mana itu. Dia meninggal di tangan para dewa. Klik, di tangannya, lampu tulang itu hancur berkeping-keping seperti kaca. Juga membangunkan Su Yi yang sedang berpikir. Pria lumpuh berbaju abu-abu itu berteriak. Mengembara, panik, dan putus asa tertulis di seluruh wajahnya. Jangan takut, selama kamu membantuku sedikit, aku tidak akan membunuhmu. Su Yi melangkah maju dan berbicara dengan hangat. Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan 8 kepala berdarah berguling ke tanah. Kepala-kepala ini semua berasal dari alam Raja Abadi dari Sekte Linglong. Sebelumnya, mereka diburu oleh Su Yi secara diam-diam dan dikumpulkan. Pria berbaju abu-abu itu menggigil dan hampir pingsan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa sebelum itu, 8 pendeta yang menjaga gereja telah dibunuh secara brutal. Berikan surat rahasia ini kepada pemimpin Anda bersama dengan kepala-kepala ini. Su Yi berkata, mengeluarkan jimat rahasia yang disegel, dan melemparkannya ke pria berbaju abu-abu. Ketika dia telah membaca surat rahasia itu, dia secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu, dia membersihkan jubahnya dan berjalan pergi. Baru setelah dia melihat sosoknya menghilang, pria berbaju abu-abu itu akhirnya yakin bahwa dia cukup beruntung untuk menyelamatkan nyawanya dan tidak bisa menahan napas. Tetapi ketika dia melihat 8 kepala berdarah di tanah, dia hanya merasa udara di tubuhnya menjadi berdarah dan dia ingin muntah. Ada teror besar antara hidup dan mati. Tangguh sebagai Raja Abadi, ketika menghadapi ancaman keempatnya, berapa banyak orang yang bisa menjaga wajahnya tetap utuh. Di luar Gunung Kipan, ketika mereka melihat sosok Su Yi kembali, Zuyu Dapengyao dan Qi Fufeng, yang telah menunggu di sana, menghela nafas lega. Tuan, apakah ini bisa diselesaikan? Qi Fufeng mau tak mau bertanya. Bodoh, apakah Anda perlu menanyakan ini? Tuan Yongye tidak pernah gagal. Burung Zuyu Dapeng berkata dengan nada menghina. Berbicara, ia melangkah maju dan menyerahkan kendi anggur. Tuan Yongye, apakah Anda tidak lelah? Apakah Anda ingin istirahat dulu? Postur kaki anjing yang menyanjung membuat mata Qi Fufeng lurus. Ayo kembali ke Bailusu. Su Yi mengambil kendi dan meminumnya, lalu berkata, selanjutnya, itu tergantung pada sikap 6 raksasa abadi. Malam itu, mereka pergi dan kembali ke Bailusu. Pada malam yang sama, Sekte Linglong Divine mengirim 8 kepala berdarah dan surat rahasia dari Su Yi ke Sekte Taiking dengan kecepatan 100.000. Karena pemimpin sekte mereka masih bertahan di Sekte Taiking. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1772. Tai Puritan. Di tebing, awan dan kabut, pinus dan cemara hijau. Sekte Taiking, Sekte Tai, Sekte Linglong, Sekte Senhuo, Changsuan Daomen, Qianyuan Jiansai, para pemimpin dari 6 raksasa abadi sedang berbicara. Berita tentang deklarasi perang telah menyebar ke seluruh dunia. Broter kini berpikir, apakah Su Yi akan bertarung? Kepala sekolah Sekte Tai Xuan Zong bertanya. Sangat mudah. Kini menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sebelum era kejatuhan abadi, semua orang tahu bahwa Wang Ye tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sebagai reinkarnasi Wang Ye, Su Yi pasti sama. Ini juga berarti bahwa sulit bagi Wang Ye untuk bertarung patuh dengan para sandera sendirian. Setelah jeda, dia berkata, alasan mengapa saya memberitahu dunia adalah untuk memberitahu Su Yi bahwa saya memiliki sandera di tangan saya dan berencana untuk melawannya. Bahkan jika dia menolak pertempuran ini, dia tidak bisa mengabaikan hidup dan mati para sandera itu. Ini juga berarti bahwa dia pasti akan mengambil inisiatif untuk merundingkan persyaratan dengan kami. Yang lain bijaksana, pemimpin Sekte Senhuo Nan Wujiu merenung, jadi, saudara Taois punya rencana untuk menghadapinya. Zine mengangguk dan berkata, setelah dia membuat persyaratan, kami akan menawar, premisnya adalah, bagaimanapun juga, dia harus menyetujui pertempuran ini.
Pemimpin Linglong God Sekte Tuyun tidak bisa menahan tawa, dapat dilihat bahwa teman-teman Taois telah membangun diri mereka sendiri. Kini menghela nafas, lagi pula, saya tidak berani meremehkan bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari tiran Wang Ye, seorang pria yang lahir dahulu kala di Xianyun sebelum zaman, keberadaan menakutkan yang mendominasi dunia abadi, dan orang seperti itu, harus dipersiapkan. Semua setuju. Saat ini, ada desas-desus di seluruh negeri dongeng bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari tanda-tanda tiran Wang Ye. Nan Wujiu mengerutkan kening, jika Su Yi mengungkapkan identitasnya pada saat ini, itu akan sedikit buruk. Di alam abadi saat ini, kecuali bagi mereka yang merupakan pemimpin raksasa abadi, kebanyakan orang tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Su Yi. Mereka juga tidak pernah mengungkapkannya. Alasannya sangat sederhana, pengaruh Kaisar Yongye di dunia peri terlalu besar. Bahkan setelah ribuan tahun, pengaruh ini tidak banyak berkurang. Mereka bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa jika identitas Su Yi diumumkan kepada dunia, akan ada gelombang besar di dunia peri, dan banyak bahaya tak terduga akan terjadi. Misalnya, orang-orang kuat yang melayani Kaisar Yongye dalam beberapa tahun terakhir pasti akan berkerumun dan berkumpul di sekitar Su Yi. Barang antik tua yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Evernit ditakdirkan untuk muncul satu demi satu. Su Yi hanya perlu mengangkat tangan, misalnya akan ada adegan kerumunan responden. Ini jelas merupakan malapetaka daripada berkah bagi mereka yang menganggap Su Yi sebagai musuh mereka. Jangan khawatir, Su Yi tidak akan melakukan ini. Nada Zine tegas, sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan kita, begitu identitasnya terungkap, itu juga akan menjadi bencana daripada berkah baginya. Jangan lupa, di negeri dongeng ini, bukan hanya kita yang menjadi musuh bebuyutannya. Selain itu, begitu identitasnya terungkap, dia akan berada di puncak badai, menyebabkan badai tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Memang benar dia bisa mengangkat tangannya dan memanggil mantan bawahan dan bawahan lama, tetapi hal itu juga akan membahayakan bawahannya. Semakin terlihat, semakin mudah untuk menyerang. Semakin besar targetnya, semakin buruk perbuatannya. Lagi pula, sekarang dia bisa menanggung semua konsekuensinya sendirian, tetapi jika itu adalah sekelompok orang, dia ditakdirkan untuk terlibat oleh kementerian dan bawahan lama itu. Dulu, tuanku pernah berkata bahwa temperamen Wang Ye adalah yang paling mendominasi, berdarah besi, dan paling setia. Tidak akan pernah mempengaruhi orang lain. Omong-omong, kini tersenyum, dalam analisis terakhir, Su Yi ini tidak cukup kuat, dan sampai sekarang, dia belum berani mengungkapkan identitasnya. Jika dia di puncaknya, mengapa dia melakukan ini? Semua orang tertawa dan setuju dengan analisis Zine. Justru karena dia tidak sekuat di kehidupan sebelumnya, kita perlu bergabung untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Pemimpin Sekte Linglong Tuyun berkata dengan nada serius, kalau tidak, bagaimana mungkin ada peluang di masa depan? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu dan rambut putih bergegas. Dia adalah imam kepala agama ilahi Linglong, raja abadi dari tingkat kesempurnaan agung. Tapi kali ini, wajahnya pucat, wajahnya penuh kesedihan, dan dia merendahkan suaranya dan berkata di telinga Tuyun, pemimpin Sekte Dewa Linglong, pemimpin Sekte, ada yang tidak beres. Kini dan yang lainnya berhenti berbicara dan menatap Tuyun. Setelah beberapa saat, mereka melihat bahwa mata Tuyun melebar, janggutnya gemetar, otot-otot di wajahnya berkedut, dan wajahnya muram seolah-olah dia telah memakan lalat mati. Dalam dirinya, ada gelombang niat membunuh yang tak terkendali. Boom! Tuyun menghancurkan meja wine di depannya, matanya merah. Sikap marahnya mengejutkan semua orang dan menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Teman, apa yang terjadi? Zine bertanya. Tuyun terdiam, ekspresinya tidak menentu. Untuk waktu yang lama, dia berkata dengan suara serak, itu sudah terjadi, saya tidak bisa menyembunyikannya, Anda bisa memberi tahu saya. Imam besar dengan pakaian abu-abu dan rambut putih mengangguk dan berkata, jangan sembunyikan dari semua orang, tadi malam, Su Yi membunuh Sekte Linglongku dan pergi, setelah memenggal kepala 8 pendeta dari Raja Abadi. Begitu kata-kata itu keluar, penonton kaget. Suasana tiba-tiba redup dan tertekan, dan udara seolah membeku pada saat ini. Orang-orang gemetar dan saling memandang. Beberapa hari yang lalu, 6 kekuatan abadi utama mereka baru saja mengumumkan kepada dunia bahwa mereka melawan Su Yi di Jinzhou Motianling di Vietnam. Tadi malam, Su Yi membunuh Sekte Linglong dan membunuh 8 Raja Abadi. Ini jelas merupakan balas dendam terhadap 6 kekuatan abadi mereka. Tidak heran jika wajah Tuyun menjadi sangat jelek, jika sekte di belakang mereka yang menderita pukulan seperti itu, saya khawatir mereka akan marah. Anak ini terlalu liar, apakah dia tidak takut kita akan membunuh para sandera itu? Nan Wujiu adalah pembunuh. Pemimpin Sekte Senhuo Xuanzong berkata dengan wajah jelek, karena Su Yi bisa membunuh Sekte Linglong, mengapa dia tidak bisa membunuh Sekte kita? Sebuah kata yang membuat orang lain pucat. Memang, jika Su Yi menargetkan Sekte masing-masing kali ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Seseorang bergumam, kami hanya berkencan,
Tetapi orang ini sangat baik, dia benar-benar memulainya. Dia tidak menganggap kami serius sama sekali. Semua orang tampak murung. Setelah menyatakan perang, mereka mengharapkan berbagai reaksi dari Suyi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu kejam, jadi mereka melakukannya secara langsung. Ini Wang Ye. Dia menggunakan ini untuk memperingatkan kita. Zine mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya berharap itu benar, seharusnya tidak ada yang salah dengan orang lain Sekte Linglong Divine, kan? Imam besar mengangguk dan berkata, menurut berita dari ajaranku, Suyi menyelinap ke dalam ajaranku tanpa menyadarinya, dan penjaga gunung serta formasi terlarang itu melakukannya tidak ada sebagai tanggapan. Setelah memenggal kepala pendeta dari 8 Raja Abadi yang saya ajar, Suyi pergi. Dia tidak mengatakan bahwa patung Dewa Linglong dan lampu tulang dihancurkan. Saya tidak mengatakan bahwa ketika Suyi pergi, dia langsung mengosongkan semua harta yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun di Sekte Dewa Linglong. Ini terlalu memalukan, dan terlalu memalukan untuk mengatakannya. Seseorang mau tak mau berkata, jika kamu mengatakan itu, jika Suyi ingin melakukannya tadi malam, apakah dia dapat langsung menghancurkan Linglong Divine milikmu? Sekte, Pendeta Agung terdiam, pemimpin Tuyun juga terdiam. Semua orang gemetar, menyadari bahwa spekulasi ini benar. Tapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Sangat sederhana, seperti yang dikatakan Zine, Suyi memukuli mereka dengan tindakan praktis dan memperingatkan mereka. Ini membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Siapa yang akan membayangkan bahwa, menghadapi ancaman 6 kekuatan abadi mereka, Suyi akan membuat langkah besar. Berantakan. Kak, aku punya permintaan, semoga bisa dipenuhi. Tuyun menatap Zine. Zine menyipitkan matanya, kau ingin aku membunuh para sandera itu. Itu benar. Dia membunuhku untuk mengajari 8 Raja Abadi, dan dia tidak peduli dengan hidup dan mati para sandera itu. Kalau begitu, apa masalahnya? Gunanya menahan sandera itu. Tuyun menggertakkan giginya, aku akan menunggu gigi ganti gigi dan darah ganti darah. Dia geram dan geram. Tidak, kini menggelengkan kepalanya, saudara Taois, lebih baik tenang, dengan para sandera itu, Suyi setidaknya akan keberatan. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jika bukan karena para sandera ini, Sekte Linglong Divine Anda akan benar-benar hancur tadi malam. Tuyun tertegun, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Terlalu marah. Suyi juga meninggalkan surat rahasia, silakan lihat. Imam besar mengeluarkan surat yang disegel dan menyerahkannya kepada Zine. Wajah Zine tiba-tiba menjadi gelap setelah melihatnya. Isi surat itu sangat sederhana, Suyi menyetujui pertempuran ini, tetapi memilih Black Mist Great Abyss sebagai medan perang, dan menyatakan bahwa dalam 7 hari, jika dia tidak pergi berperang, dia tidak akan bersamanya lagi. Selain itu, Suyi juga menyatakan bahwa jika mereka berani mengambil nyawa para sandera itu, dia akan membunuh 6 jalan di seluruh dunia abadi seperti halnya membersihkan Sekte Linglong orang-orang yang terkait dengan pasukan Immortal Dao. Ketika kini mengatakan sikap Suyi, semua orang tidak bisa duduk diam, dan mereka terkejut dan marah. Kabut gelap, tempat paling terlarang di dunia abadi, beberapa saat yang lalu, baru saja mengubur sekelompok Raja Abadi yang mengejar dan membunuh Suyi. Suyi memilih tempat ini sebagai medan perang, jelas mengandalkannya, siapa yang bisa menyetujui ini. Ancaman Suyi membuat mereka semakin kedinginan. Suyi hanyalah satu orang, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, masalahnya adalah bersembunyi. Tapi mereka berbeda, masing-masing memiliki tujuan besar, dan kekuatan mereka menyebar ke berbagai wilayah alam abadi. Jika Suyi keluar untuk membalas, mereka ditakdirkan untuk menderita kerugian besar. Lihatlah apa yang terjadi pada Sekte Linglong tadi malam, Suyi sendirian, membunuh sarang Sekte Linglong seperti tidak memasuki tempat siapapun, menebang 8 Raja Abadi di berturut-turut. Sepenuhnya waspada, cuma bercanda, maling cuma 1000 hari, kok bisa 1000 hari mencegah maling. Perlu dicatat bahwa di bawah masing-masing kekuatan mereka, setidaknya ada puluhan ribu orang kuat, dan sebanyak lebih dari 100.000 orang kuat, di seluruh berbagai wilayah alam abadi. Tokonya terlalu besar, yang berarti banyak kekurangannya, dan kemungkinan besar akan rusak satu persatu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ancaman Suyi langsung mengenai titik vital mereka, membuat mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menanggung konsekuensi serius. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1773. Suasana hening. Semua orang terdiam, dan suasana yang menyesakkan membuat orang terengah-engah. Mereka tidak pernah setuju untuk bertarung di Black Mist Abyss. Demikian pula, mereka tidak bisa mengabaikan ancaman dari Suyi. Apa yang harus saya lakukan? Mereka telah mengumumkan kepada dunia dan menyatakan perang terhadap Suyi, yang telah menarik perhatian dunia. Saudara kini, sebelum menyatakan perang, Anda dapat mempercayai dan bersumpah bahwa Suyi akan bertarung, tetapi menurut Anda apa yang harus dilakukan dalam situasi ini? Nan Wujiu menatap Zine. Ekspresi Zine tidak menentu untuk beberapa saat. Setengah suara, dia menghela nafas, saat ini, hanya ada 2 jalan untuk dipilih.
1. Berjanji untuk bertarung di Black Mist Abyss, dan menggunakan segala cara untuk melawan Su Yi untuk hidup dan mati. Kelopak mata semua orang melompat dan mereka saling memandang. Beberapa waktu lalu, sekelompok Raja Abadi baru saja meninggal dalam kabut hitam. Kini menyapu wajah semua orang, dan melanjutkan, hari berikutnya adalah untuk mendeklarasikan dunia. Su Yi menolak untuk bertarung di Motianling, membatalkan pertempuran A ini. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi semakin sulit untuk dilihat. Jika menyebar, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa 6 kekuatan abadi utama mereka tidak baik. Tapi bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Zine mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda tidak bisa membuatnya cerah, biarkan menjadi gelap. Selanjutnya, kami akan mengirimkan kekuatan bawahan kami bersama-sama, dan menggunakan bidak catur di seluruh dunia peri untuk menyelidiki jejak Su Yi sepenuhnya. Pada saat yang sama, bersatu dengan kekuatan besar lainnya yang menganggap Su Yi sebagai musuh dan tangkap mereka yang terkait erat dengan Su Yi. Tentu saja, semua ini dalam gelap. Ketika Kini mengatakan ini, seluruh orang telah benar-benar tenang dari kemarahannya. Saya berani menyimpulkan bahwa Su Yi sekarang memiliki keraguan dan tidak berani mencabik-cabik kita, terlepas sepenuhnya, rontok. Pada saat yang sama, kekuatannya tidak cukup untuk memulai perang skala penuh dengan kita. Jika tidak, dengan temperamennya, saya takut dia akan membunuh dia sejak lama. Su Yi membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat dirinya lebih kuat. Dan karena kita tidak dapat membunuhnya dengan segera, kita harus bertindak terlebih dahulu dan membuat persiapan yang memadai untuk menghadapi calon orang kepercayaannya. Semua orang secara bertahap menjadi tenang. Seperti yang dikatakan Zine, Su Yi telah menjadi orang kepercayaan mereka. Lalu menurut apa yang dikatakan Taois, bagaimana saya harus bersiap? Xuan Zong berkedip. Mereka tidak bodoh. Zine Liu terdiam dan berkata, semuanya, sudah ada di sini. Ayo buka skylight dan katakan sesuatu yang cerah, tidak perlu bersembunyi. Mata semua orang menyipit. Saya melihat Zine berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya mengatakan 2 hal, dan saya dapat menjamin bahwa Anda pasti pernah mendengar 2 hal ini. Hal pertama, para dewa sudah mulai bertindak, dan di tahun berikutnya, mereka akan menggunakan berbagai cara satu demi satu untuk mengirim putra pilihan mereka dewa, dewi, turun ke alam abadi. Semua orang terdiam dan terlihat berbeda. Tidak ada yang terkejut, pasti mereka tahu rahasianya. Nasib baik, berkonsentrasi pada kepribadian ilahi, dan membangun posisi ilahi. Kedua, bunuh Su Yi, bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Kini menatap dalam, dan dia berkata dengan lembut, dan kita bisa pergi dan bekerja sama dengan dewa-dewa itu untuk membunuh orang dengan pedang. Semua mengangguk. Kini berkata, ini adalah hal pertama, dan hal kedua terkait dengan pembuktian Dao Taijing. Anda pasti sudah mengerti bahwa negeri dongeng ini ada di dunia, kekuatan aturan Zhou Su sedang mengalami perubahan drastis, dan dunia emas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini telah mencapai puncaknya. Semua ini berarti bahwa setelah layu dan kesunyian era kejatuhan abadi, dunia abadi saat ini mengantarkan perubahan besar. Bagi generasi saya, bukan tidak mungkin untuk membuktikan Dao Taijing. Mata Kini cerah, dan dia melirik semua orang tahu di hatimu bahwa apa yang aku katakan tidak salah, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Bertahun-tahun yang lalu, persiapan dimulai. Tidak ada kebetulan, dalam periode waktu berikutnya, saya akan mengajar beberapa Raja Abadi, dan saya akan terus membuktikan Tao. Omong-omong, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, tentu saja, menebak di mana Anda berada, saya khawatir Anda sudah memulai tindakan, berencana untuk membuktikan hal-hal Taoisme, kan? Tidak ada yang menyangkalnya. Pemimpin Sekte Shenhuo Nan Wujiu berkata, karena rekan-rekan Taois telah membicarakan hal ini, maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Jika tidak ada 3 bulan, guruku akan memimpin Dewi ke negeri dongeng. Ekspresi semua orang menjadi halus. Sekte Shenhuo adalah Taoisme kuno di alam abadi. Itu adalah salah satu dari 3 kekuatan iblis utama di alam abadi jauh sebelum zaman dewa. Siapa yang menyangka bahwa tradisi Tao kuno ini, yang tidak memiliki dukungan kepada dewa, telah berhubungan dengan dewa tertentu, dan dalam waktu 3 bulan, ia akan menerima Dewi datang ke negeri dongeng. Kepala Sekolah Sekte Taiyi Xuanzong tersenyum dan berkata, karena semua orang telah mengatakan yang sebenarnya, saya tidak bisa lagi menyembunyikannya, dan Sekte Taiyi saya akan mengundangnya. Anak Tuhan telah datang, dan kami telah memastikan bahwa tidak ada yang salah. Terkadang, ketika rahasia semua orang terungkap, sebenarnya tidak perlu menyembunyikannya. Sedikit melemaskan otot juga menjadi penghalang. Orang-orang meremehkan. Fraksi saya telah menemukan alam rahasia kuno dengan kesempatan untuk membuktikan Taoisme Taijing, sudah mulai mundur di alam rahasia kuno itu. Untuk sementara, para kepala sekolah ini semua berterus terang. Jika rahasia terbongkar, pasti akan mengguncang dunia. Hanya pemimpin Linglong Divine Sekte, Tu Yun, yang sangat tidak nyaman, duduk di sana dengan wajah muram, tidak mengatakan sepatah kata pun. Alasannya sederhana. Sekte Dewa Linglong telah dipersiapkan sejak lama, tetapi tadi malam,
lampu tulang putih dan patung Dewa Linglong semuanya hancur, dan mereka benar-benar hancur, dihancurkan mengambil rencana mereka, anak Tuhan. Lebih buruk lagi, 8 pendeta dari Immortal Kings juga tewas secara tragis di tangan Su Yi. Dibandingkan dengan persiapan kekuatan abadi lainnya, bagaimana Tu Yun bisa merasa lebih baik? Singkatnya, pada periode waktu berikutnya, para dewa dan dewi yang dikirim oleh para dewa akan datang ke negeri dongeng satu demi satu, dan kesempatan untuk membuktikan kebenarannya. Taoisme juga muncul di negeri dongeng. Kini berkata, Su Yi perlu waktu untuk menjadi kuat, dan kita juga perlu waktu untuk menerima putra dan putri dewa, serta untuk merebut kerajaan, kesempatan Taoisme. Pada akhirnya, yang bersaing adalah siapa yang bisa menjadi lebih kuat di periode berikutnya. Omong-omong, kini mau tidak mau menunjukkan kesombongannya, saat itu, aku tidak percaya bahwa Su Yi cukup kuat untuk bergulat dengan mereka, dewa dan dewi. Saya bahkan tidak percaya dia bisa menghadapi keberadaan dipromosikan ke Taijing. Semua mengangguk. Dalam analisis terakhir, kontes dengan Su Yi, orang kepercayaannya, adalah tentang siapa yang bisa lebih siap dan memiliki lebih banyak kartu truf di waktu berikutnya. 10.000 tahun terlalu lama, hanya untuk sehari. Namun, ketika mereka memikirkan masalah memproklamirkan dunia dan menyatakan perang terhadap Su Yi, tirai itu dicoret-coret, mereka merasa sangat tidak nyaman. Luzu Putih. Dalam perjalanan menuju reruntuhan Eternal Night Academy, Su Yi dan yang lainnya belajar tentang sikap 6 kekuatan abadi. 6 kekuatan abadi mengumumkan kepada publik bahwa Su Yi menolak untuk bertarung di Mo Tianling, jadi penunjukan ini dibatalkan. Ketika dia mendengar berita itu, Zhu Dapengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seperti yang diharapkan oleh Tuan Yongye, para bajingan ini pengecut. Mereka tidak berani pergi ke Black Mist Grid Abyss untuk bertarung denganmu. Qi Fufeng tidak bisa tidak mengagumi. Sejak dia meninggalkan Sekte Linglong, Lord Dijun menegaskan bahwa dengan pelajaran ini, 6 kekuatan abadi besar hanya bisa menelan amarah mereka dan memakan kerugian bodoh ini, dan tidak berani berantakan lagi. Dan ternyata kaisar itu seperti dewa. Keluarga mereka memiliki bisnis besar dan kekuatan mereka tersebar di seluruh negeri dongeng. Ketika tidak ada kepastian mutlak bahwa mereka dapat menghancurkan saya, bagaimana mereka bisa berani untuk merobek wajahku denganku? Su Yi berkata tanpa sadar, sebaliknya, jika aku mengkhawatirkan keselamatan para sandera sejak awal dan dipaksa untuk bertarung, aku ditakdirkan untuk berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Zhu Dapengyao setuju dengan itu, dan berkata, apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar. Dalam analisis akhir, ini lebih kejam dari siapapun. Mereka dapat mengambil sandera untuk mengancam. Tuan secara alami, Anda juga dapat menggunakan cara orang tersebut untuk merawat tubuh orang lain, dan gigi ganti gigi. Itu tergantung pada siapa yang lebih kejam. Qi Fufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, bagaimana jika mereka membunuh para sandera itu dengan marah? Mereka tidak berani. Tidak menunggu Su Yi menjawab, Zhu Dapengyao menyeringai, Tuan Yongye prihatin dengan kehidupan para sandera itu, tetapi mereka juga harus khawatir, jika kesal orang dewasa, dan pergi ke seluruh dunia untuk membunuh orang-orang dari 6 kekuatan abadi utama mereka. Su Yi merenung, mereka mungkin tidak berani, tetapi mereka tidak akan melepaskannya. Namun, ini tidak relevan, selama aku hidup, aku akan seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka akan membuat mereka tidak bisa tidur. Ya, hidup. Hanya jika dia masih hidup, mereka akan membiarkan mereka melemparkan mouse dan tidak berani datang. Dalam analisis terakhir, atau karena kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat sepenuhnya menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Jika tidak, mengapa repot-repot dengan mereka? Su Yi bergumam dalam hatinya. Dia punya firasat bahwa krisis yang menimpanya semakin dekat, dan ketika krisis ini pecah, itu pasti bukan masalah sepele. Namun, Su Yi tidak khawatir. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Sebagai pembudidaya pedang, bagaimana Anda bisa takut dengan pasang surut ini? Sementara, di tepi Laut Cina Timur, di Xiaolingsu. Tuhan, menurut informasi yang kami tanyakan, Gua Bishui telah dihancurkan sejak zaman meteor abadi. Apa yang akan kami lakukan? Petik 2. Anjing itu bingung. Ketika saya berada di Dongsuanyu dunia manusia, saya berjanji kepada sesama Taois Su bahwa saya akan melakukan sesuatu untuknya, dan saya tidak dapat mengingkari janji saya. Nada suara wanita itu dingin dan tenang. Sosok tegas Su Yi muncul di benaknya. Baru 3 tahun, siapa yang bisa membayangkan bahwa pembudidaya pedang tiada taraf yang disegani di dunia saat itu kini terkenal di 49 benua, negeri dongeng orang yang legendaris. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1774. Dan anjing di sampingnya adalah Sing. Belum lama ini, mereka melalui kesulitan, dari dunia manusia ke dunia abadi, dan hampir mati dalam badai ruang dan waktu. Ketika dia tiba di negeri dongeng, Hong Yun terluka parah dan harus berkonsentrasi pada meditasi. Belum lama ini, lukanya sembuh total. Setelah itu, dia berangkat dengan anjing tanah Sing, sampai ke Gua Air Jernih Xiaolingsu.
Karena ketika Suyi meninggalkan dunia manusia dan pergi ke medan perang di luar alam, dia memberi Hong Yun slip batu giok dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia kembali ke dunia abadi di masa depan, pergi ke dunia kecil berjalan di sekitar Gua Bishui di Lingzu untuk melihat apakah pohon suci Kunwu yang ditanam masih ada di sana. Jika ada, letakkan slip giok di cabang kedua di titik tertinggi pohon keramat. Dalam perjalanan, orang asli Hong Yun juga belajar banyak perbuatan yang berhubungan dengan Suyi. Baru kemudian dia mengerti bahwa Suyi tidak terlihat hanya dalam 3 tahun memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi. Rasanya seperti keajaiban, ingat pada waktu itu. Seringkali, Master Hong Yun bahkan meragukan apakah Suyi, alam abadi, dan Suyi yang dia kenal adalah orang yang sama. Tuan, sudahkah Anda menghubungi klan? Tu Doxingke tiba-tiba bertanya. Tidak, terlalu banyak hal yang terjadi di era Immortal Val. Immortal Realm hari ini bukan lagi Immortal Realm yang kita kenal. Betapa mudahnya menemukan orang. Orang asli Hong Yun menghela nafas. Namanya Ning Hong Yun, dari Nansuaning. Dulu, leluhurnya, Ning Nansuan, adalah kaisar ketujuh yang bertanggung jawab atas pengadilan abadi pusat. Di zaman keabadian, klan Nansuaning terpecah menjadi 2 untuk melarikan diri dari dunia abadi guna menghindari malapetaka. Tinggalkan negeri dongeng sepenuhnya, dan pergi ke peradaban era lain untuk menemukan cara hidup. Sekarang, setelah kembali ke alam abadi, Tuan Hong Yun tiba-tiba menemukan bahwa tempat ini bukan lagi kampung halaman yang dia kenal. Kalau begitu mari kita pergi ke Kaisar Yongye dulu. Mata Tu Doxingke berbinar, dan dengan bersemangat berkata, pada awal dunia manusia, saya melihat bahwa asal-usul Suyi tidak sederhana, dan sekarang saya akhirnya mengerti, dia ternyata adalah reinkarnasi Kaisar Yongye. Dalam suaranya, ada kekaguman yang mendalam. Orang asli Hong Yun terkejut, matanya aneh. Mengingat bahwa ketika dia berada di dunia manusia, Suyi dianggap sebagai reinkarnasi dari penonton, dan dia curiga bahwa Suyi mungkin berada di dunia abadi, sebelumnya orang gila pedang yang merupakan kepala dari 10 Raja Abadi. Sekarang dia menyadari betapa salahnya dia. Suyi yang asli adalah kaisar malam abadi dari alam abadi. Raja Kendo terbaik di zamannya. Menstabilkan pikirannya, Taois Hong Yun berkata, ketika kita pergi ke Gua Bishui untuk menyelesaikan sesuatu, kita akan pergi untuk memberi penghormatan kepada sesama Taois Su. Bagus, The Dog Starke menantikannya. Reruntuhan Akademi Malam Abadi. Tanya Istana Suandi. Suyi telah kembali dengan Qi Fufeng. Adapun burung Zuyu Dapeng, telah berangkat untuk kembali ke tanah suci Tiansu di Gunung Busu. Malam, Liu Yun Immortal King dan Fang Yurong, Fang Han dan saudara-saudaranya mengadakan perjamuan untuk membersihkan debu bagi Suyi. Pada jamuan makan, Suyi memberitahu Qi Fufeng, dalam periode waktu berikutnya, dunia abadi tidak ditakdirkan untuk damai, dan tindakan musuh itu kekuatan melawan saya hanya akan menjadi semakin sering. Mulai sekarang, Anda dapat mundur dan berlatih di sini untuk saat ini. Qi Fufeng menerima perintah, ya. Yang mulia, apakah situasi di alam abadi akan kacau? Raja abadi Liu Yun mau tidak mau bertanya. Suyi memikirkannya dan berkata, angin dan hujan tidak dapat diprediksi, dan akan ada perubahan besar. Dalam periode waktu berikutnya, saya juga perlu berkonsentrasi pada latihan saya. Di Gunung Busu, dia pernah mencegah putra dewa, Lu Feng, yang ingin diundang oleh agama Wanling, untuk datang ke alam abadi. Dan di Sekte Linglong, dia juga merusak rencana pihak lain untuk membawa putra dewa ke negeri dongeng. Sehelai daun jatuh dan kau tahu musim gugur. Suyi yakin hal serupa ditakdirkan untuk dipentaskan di lain waktu. Dengan kata lain, karakter para dewa yang diatur oleh para dewa akan muncul satu demi satu di negeri dongeng. Ini ditakdirkan untuk menjadi perubahan besar, dan saya tidak tahu gelombang seperti apa yang akan ditimbulkannya. Di negeri dongeng masa lalu, belum pernah ada perubahan serupa. Selain itu, di masa lalu, ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat di alam abadi, membantai Raja Abadi dalam jumlah yang tidak diketahui, dan sudah berada di puncak badai. Dapat diperkirakan bahwa pasukan musuh itu telah mengincarnya. Mengapa 6 raksasa abadi menyatakan perang? Pada akhirnya, saya merasakan ancaman serius dari diri saya sendiri. Ini juga berarti bahwa dalam periode waktu berikutnya, tindakan dunia peri ini terhadapnya ditakdirkan untuk meningkat. Suyi tidak pernah takut akan sesuatu. Tapi jelas juga bahwa saat situasi sedang bergejolak, hindarilah, agar tidak dipanggil oleh segala macam masalah. Mulai hari ini, Suyi mulai mundur. Ruang musim semi dan musim gugur. Ini adalah ruang yang lahir dari ketiadaan. Kekacauan mengepul, jalinan aturan warna-warni. Waktu seakan berhenti. Setelah selang 1 tahun, Suyi sekali lagi datang ke dunia yang kacau ini. Musim semi dan gugur, artinya perjalanan waktu. Di ruang yang kacau ini, hukum waktu berbeda dengan dunia luar. Budidaya di sini untuk musim semi dan musim gugur, yaitu, setahun, hanya 1 hari telah berlalu di dunia luar. Anda hanya dapat tinggal maksimal 1 jiazi dalam 1 waktu, yaitu 60 tahun. Di dunia luar, 60 hari. Pada awalnya, Wang Ye pernah menjelajahi sungai waktu yang panjang,
dan menemukan ruang kacau yang indah ini dalam gelombang yang diubah oleh kekuatan waktu. Jadi, dia menggunakan kekuatan supernatural tertingginya untuk sepenuhnya menyegel ruang kacau ini, dan membawanya kembali ke negeri dongeng dari sungai waktu yang panjang, dan menyembunyikannya dalam pertanyaan dan misteri ini di bawah istana bawah tanah. Terakhir kali, ketika Sui berkultivasi di Yujing, dia telah mundur di sini selama 10 tahun sebelum pergi. Dan sekarang, dia di sini lagi. Tidak seperti terakhir kali, dia sekarang berada di tahap awal alam suci, dan dia hanya tinggal satu baris lagi untuk memasuki tahap tengah alam suci. Kali ini, saya akan membutuhkan waktu belasan jam, dan mari kita lihat seberapa banyak saya dapat meningkatkan kultivasi saya hanya dengan mundur dan bermeditasi. Sui duduk bersila, dan kabut kacau yang memenuhi kekosongan segera menyelimutinya, membuat sosoknya menjulang. Dikatakan 60 tahun, tapi nyatanya hanya 60 hari dibandingkan dunia luar. Segera, Sui meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan mulai berlatih meditasi. Mesin Qi meraung dan berputar, di ruang Immortal Essence, Grid Dao meraung, dan Myriad Realms Tree yang berakar di dalamnya bergoyang. Sui tidak pernah terganggu oleh latihan. Jika Anda ingin menerobos, dengan metodenya, Anda dapat dengan mudah menerobos ke tingkat tertinggi Taijing. Tapi dia belum pernah melakukan ini seumur hidupnya. Intinya adalah dia jelas akan mengejar pedang, teguh dan mantap, dan mengambil setiap langkah. Jalan pedang. 6 bulan kemudian, tubuh Sui seperti aliran air yang meluap ketika cangkir penuh, dan dia dengan mudah memasuki tahap tengah alam suci. Di dunia luar, hanya setengah hari berlalu. 3 tahun kemudian, Sui Xiu disempurnakan ke tahap tengah alam suci, tetapi dia hanya berjarak satu baris lagi untuk menembus ke tahap selanjutnya dari alam suci. Sui tidak memaksanya, dan mulai memahami hukum alam suci, menyisir dan menyimpulkan keterampilan kendonya. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, Heaven Patching Furnace telah melebur semua rampasan yang telah dikumpulkan Sui di masa lalu. Eliksir dibuat menjadi eliksir. Bahan suci dijadikan bahan ilahi. Ini tidak kalah dengan harta karun teratas dari kelas Raja Abadi. 10 tahun kemudian, Sui Xiu memasuki tahap terakhir tanah suci dengan lancar. Selain itu, pedang manusia telah dibuat ulang sepenuhnya, bilahnya sepenuhnya tertutup, dan bilahnya diubah dari abu-abu biru menjadi hitam sederhana, seperti tenang dan gelap bercahaya. Kekuatannya setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya. Sui bersyukur bahwa dalam 10 tahun terakhir, Heaven Patching Furnace telah memurnikan banyak eliksir yang dapat menyehatkan jiwa, dan menelan serta memurnikan eliksir ini, kekuatan sumber dari Soul War Puppet Lei Ze, yang hampir kehabisan minyak, akhirnya pulih. Meskipun Lei Ze masih tidak dapat mengembalikan ingatan masa lalunya, Sui percaya bahwa Lei Ze pasti akan kembali ke kondisi puncaknya selangkah demi selangkah di masa depan. 10 tahun kerja keras, dipupuk oleh kekuatan Xuan Sudao, dan Myriad Realms Tree telah tumbuh menjadi pohon kecil. Garis besar, cabang-cabangnya seperti hijau seperti batu giok, nafas kekacauan dihembuskan, dan itu suci dan luar biasa. Pada tahun ke-10 retret dan penyelaman Sui, dunia luar baru saja berlalu 10 hari. Xiao Lingsu, larut malam, Red Cloud dan Earth Dog Star Ke sedang berjalan di reruntuhan. Ini Bis Hui Dongtian. Hanya saja gunung yang terkenal dan tanah yang diberkati ini dilanda bencana sejak zaman keabadian, dan telah direduksi menjadi bumi hangus yang sunyi. Terpencil. Guru, kami telah mencari selama sehari semalam, dan kami akan menggali 3 kaki di tanah. Anda tidak perlu pikirkanlah untuk mengetahui bahwa pohon Kunwu mungkin sudah mati. Dalam bencana abadi itu, anjing lokal Sing mau tak mau berkata. Hong Yun terdiam. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mengeluarkan batu giok yang diberikan Sui. Pada slip giok, hanya pola misterius yang terukir, yang terdiri dari pola dao yang padat dan aneh. Sebelum orang asli Hong Yun mencoba merasakan misteri itu, tetapi tidak menemukan apapun. Dan sekarang, dia memutuskan untuk mencoba lagi. Ini benar-benar tidak berhasil, saya akan menghentikan operasi ini sepenuhnya dan pergi dari sini. Hah, ketika indera ilahi menembus ke dalam peta rahasia di slip giok, perasaan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hati Master Hong Yun, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Segera, pemandangan luar biasa terjadi. Peta rahasia itu bersinar dengan tenang. Pada saat yang sama, Master Hong Yun jelas merasakan bahwa di kedalaman reruntuhan, ada kekuatan misterius dan besar yang muncul, yang mirip dengan gambar misterius di slip giok di tangannya. Gambar menghasilkan gema yang indah. Apa itu? Pada saat yang sama, Sing Ke terkejut, dan melihat kabut seperti mimpi di reruntuhan yang diselimuti malam, dan kabut diam-diam mengembun, berubah menjadi misteri pintu gerbang. Saya tahu bahwa slip batu giok dari rekan Taois Su ini tidak sederhana. Orang asli Hong Yun disegarkan, ayo pergi dan lihat, jika tidak ada kecelakaan, pohon suci Kunwu harus disembunyikan di dalamnya. Segera, dia mengambil Sing Ke dan berjalan ke portal ilusi. Wow, ketika kedua sosok itu berjalan ke dalamnya, portal ilusi berubah menjadi kabut dan menghilang seperti air pasang. Malam bagai tinta dan reruntuhan gersang.
seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.